peristiwa terakhir pada saat Bung Pitra yang dikeroyok di mana itu di TV sebelah ya. Ternyata memang mereka kan pada saat itu juga meragukan, nggak akan berani, ya kan? Nggak akan berani Pak Jokowi. Kalau istilahnya tompel, saudara Joko Widodo kan begitu. Memperlihatkan ijazah karena memang punya yang asli. Semalam terbukti terbantahkan, ya kan? Walaupun hingga hari ini pun mereka menyatakan bahwa masih 99% yang mereka lihat kemarin itu ya palsu. Bung Pitra, apa komentar singkat Bung Pitra atas peristiwa dilihatkannya ijazah kemarin? Ya, saya melihat mereka ini tidak bisa dipercaya. Tidak bisa dipercaya. Karena Bang Budius, kita ini kan saya kira bukan hari ini kita melakukan advokasi ataupun pengawalan kasus ini. Sejak awal kita sudah mengawal kasus ini ya. Pernah nggak Bang Budius dengar dari mulut mereka kalau ijazah Pak Jokowi ditunjukin aslinya, udah case close, selesai cerita katanya. Ya, itu dari pihak tersangka loh itu. Sering malah saya mendengar pernyataan itu. Tunjukin aja, udah selesai, kita juga nggak apa-apa. Kalau perlu saya minta maaf ke yang bersangkutan katanya. Itu sekarang lain lagi. Ya. Artinya di sini kita melihat Bang, ini adalah peperangan antara kebenaran dan memang ketidakbenaran. Ya. Apapun yang disajikan terhadap kebenaran itu, kalau orangnya sudah benci, sudah memang hatinya itu sudah nggak suka, itu dia nggak akan percaya terhadap kebenaran itu. Kemarin info di dalam ya menyatakan bahwasannya mereka debatable mengenai dengan ijazahnya tunjukin dong, ini kan dalam perkara khusus segala macam, sampai adalah suasana agak keras gitu kan gitu. Nah sehingga ombudsman bilang ya udah penyidik, kalau memang ini permintaan daripada tersangka, perlihatkan saja. Penyidiknya sebenarnya kan ini kan di pengadilan nantinya, kan gitu. Nah terus penyidik bilang kalau memang ini permintaan daripada ombudsman, kita perlihatkan. Dibuka lah itu dokumen yang memang sudah disimpan rapi untuk sebagai barang bukti yang telah disita. Artinya ini sudah memutuskan argumentasi, menyatakan katanya ijazah Pak Jokowi itu tidak pernah disita. Ada berita acara penyitanya pun dilihatkan gitu. Iya. Berarti kan sudah di polisi itu aslinya. Itu memutuskan argumentasi yang opininya liar yang mengatakan ijazah Pak Jokowi nggak pernah disita. Ada lagi yang bilang dia nggak punya ijazah, tunjukin kalau berani. Ada itu kakek-kakek yang udah mau salto dia kan gitu, udah mau tiarap juga masih nantang-nantangin orang kan gitu. Nah makanya dengan dibuka penyidik kemarin diperlihatkan, mereka pada pucat semua di situ. Ternyata aslinya ada. Ada lagi kemarin emak-emak yang hampir mau nangis katanya saya dengar. Nangis mungkin udah kebayang penjara. Iya, berarti selama ini kita salah katanya gitu kan. Selama ini kita sudah menghakimi orang. Itulah Bang Budius saya perjuangkan Pak Jokowi, jangan pernah menghakimi orang. Itu selalu saya bilang itu debat-debat manapun. Itu bukan hak Anda menghakimi orang nanti di pengadilan. Kaget di situ. Sebenarnya itu bukan ranahnya untuk memperlihatkan bukti di situ. Karena itu ada gelar. Gelar itu hanya pemaparan masing-masing pihak. Nggak ada situ adu bukti lain, nggak ada. Itu nanti di pengadilan. Ya, prosedur itulah yang harus dilalui apabila memang ada komplain daripada pihak terlapor yang saat ini menjadi tersangka. Itu diakomodir oleh penyidik melalui biro kabak wasidiknya. Diundang lain antara pelapor dan terlapor. Kalau dalam perkara ini teradu dumas dan pengadu dumas. Nah, karena memang esensi mereka itu mereka nggak yakin ada ijazah Pak Jokowi, tunjukin dong kalau ada gitu, ditunjukin. Sekarang apa Bang Budius setelah diperlihatkan? Mereka bilang, wah kita nggak yakin itu katanya gitu. Terus kita pengen lihat pembandingnya. Sebenarnya lu mau lihat ijazah, mau lihat pembanding atau lihat yang lain-lain? Makanya saya bilang ini perkara nggak akan bisa selesai kalau nggak ada putusan pengadilan terkait dengan kasus ini. Makanya saya bilang saya harapkanlah kepada siapapun pihak, maupun itu dari ketua tim reformasi Polri, udah nggak usah sarankan lagi mediasi-mediasi seperti itu. Karena disarankan yang terbaik juga Anda bisa melihat dari gelar perkara khusus itu. Bukan ijazah lagi yang mereka minta, pembanding lah dan lain-lain lah segala macam. Ini sebenarnya mau menyelesaikan masalah atau mencari-cari masalah? Jelas dong, kita bertanya seperti itu. Lu maunya sekarang apa kan gitu? Lu kemarin minta tunjukin ijazahnya, udah selesai, kita nggak ada singgung-singgung segala macam. Setelah diperlihatkan, minta yang lain-lain. Nah, ini artinya saya lihat mereka ini nggak bisa dipercaya. Benar. Ya, makanya tendensi daripada dalam suatu perkara ini saya lihat tendensinya bukan lagi proporsional untuk menegakkan hukum, tapi kebencian. Gitu loh. Kalau memang uji kebenaran kan nanti di pengadilan. Nah ini yang menjadi dilemanya, sehingga kita melihat sebenarnya tujuannya ini bukan tujuan untuk mencari kebenaran, tapi mencari-cari masalah. Apalagi kalau kita lihat di klaster 5, di klaster 1 ya, yang 5 orang itu
memang nuansanya sebenarnya bukan mereka itu sedang mencari kebenaran, ya, tetapi memang sekedar ingin melampiaskan sakit hati kepada Pak Jokowi. Saya menenggari di klaster pertama itu rata-rata memang ex-HTI semuanya. Ya. Ex-HTI. Nah, kita paham, Bung Fitra, HTI itu salah satunya gerakan-gerakan yang mereka lakukan secara laten saat ini ketika organisasinya sudah dibubarkan adalah tetap melakukan gerakan-gerakan bawah tanah. Tujuannya apa? Satu, mendelegitimasi institusi-institusi resmi pemerintah. Polri adalah salah satu institusi negara. Menjadi bagian dari pemerintah dalam penegakan hukum, kan begitu. Nah, jadi dengan mereka hantam kasus ijazah palsu Pak Jokowi ini, tujuannya apa? Untuk malah memainkan peran cuci otak publik, ya, untuk melegitimasi negara dan pemerintah. Dan itu terlihat. Tetapi saat ini mereka keceli. Kecelinya kenapa? Info yang mereka terima dari Bohir bahwa mereka diyakini oleh Bohir bahwa ijazah Pak Jokowi itu sebenarnya palsu, ternyata meleset. Nah, saya curiga, jangan-jangan, mudah-mudahan saya salah. Penyidik-penyidik di Polda juga jangan-jangan terafiliasi HTI juga. Ini yang saya khawatirkan. Mudah-mudahan tidak begitu, ya kan? Tapi dilihat dari pembelaan mereka, yang harusnya semalam itu Roy Suryo sudah ditahan, dilepas kembali. Molor, benar. Saya sih paham lah posisi Pak Imam ya, dirnya sekarang itu, ya kan? Tapi saya pikir masa sih seorang dir penyidik ya tidak profesional seperti itu, ya kan? Nah, jadi muncul kecurigaan bahwa kendaraan itu salah satunya ditunggangi oleh ormas ini, guys. Ormas HTI adalah salah satu ormas yang memang dibubarkan oleh Pak Jokowi karena keresahan terhadap beberapa narasi-narasi yang mengubah Indonesia ini akan menjadi khilafah, guys. Karena ya Indonesia ini nggak bisa ketika mau diubah dengan khilafah karena beragam-ragam gitu loh. Dan kita nggak mungkin gitu loh. Makanya gerakan-gerakan ini senyap memberikan serangan-serangan, tapi dalam sangat halus, cuy. Dan kemungkinan besar ya ada dalam kendaraan ini isu ijazah Pak Jokowi ini. Karena kalau dilihat misalkan ada dendam dari golongan itu, ya kemungkinan pasti ada karena mereka yang bubarin Pak Jokowi, guys. Dan ya benar sih, setuju juga kecurigaan apa yang disampaikan oleh Pak Budius ini mengenai pihak kepolisian. Kecurigaan, guys. Kenapa kok terlalu mengulur-ngulur waktu yang seharusnya ditahan pada waktu itu? Kenapa nggak ditahan, malah diberikan pengoloran waktu lah. Padahal udah jelas-jelas ditetapkan sebagai tersangka. Apalagi gitu loh. Nah, itu yang memang dinantikan publik gitu loh. Kenapa? Ketika seseorang sudah ditetapkan sebagai tersangka, kok ini waktu istilahnya penjeblosan lah ke dalam bui ini kok ditunda. Ya kalau kata Bang Budius tadi memang curiga ada afiliasi X juga atau bahkan dalam organisasi itu, guys. Nah semoga saja enggak, semua berjalan dengan profesionalitasnya masing-masing gitu loh. Dan kita harap kasus ini semakin membuka mata publik lah. Bahwa apapun yang ditunjukkan kepada Roy Suryo CS itu memang walaupun ditunjukkan ijazah aslinya ya nggak ada hasilnya, mereka tetap menyangkal itu semua dan akan mencari masalah dan tidak sesuai dengan apa perkataan mereka dari awal. Ketika ijazah itu ditunjukkan udah selesai, nggak mempermasalahkan, ya buktinya mencari masalah lagi, guys, mencari suatu masalah yang memang nggak ada gitu loh. Dan yang lebih parah lagi memberikan narasi kepada publik sekelas orang pintar saja, sekelas orang yang mengerti di bidangnya, khususnya dalam bidang hukum, sekelas profesor pun ya ini juga terpengaruh, guys, sedikit banyak. Begitulah hebatnya seorang narator ketika keahlian narasinya itu digunakan untuk memberikan kontrol kepada masyarakat untuk ikut bersama mereka membenci seseorang yang ditakutkan elektabilitasnya masih tetap sama gitu atau bahkan melejit. Kan Pak Jokowi memang udah pensiun dari presiden, tapi jangan salah elektabilitasnya ini makin masih meningkat, guys. Nah, Bu Fitra, mereka nggak solid nih. Kubunya Egy Sujana mengatakan mereka melihat itu Jokowi ijazahnya asli dan kami terima kasih. Apa yang kami minta selama ini sudah dikabulkan. Wah. Sementara Tiva, Rismon dan Roy sebaliknya.
Bagaimana Bung Peter membaca Ya, solidaritas mereka ini sekarang? kalau mengenai solidaritas saya lihat mereka ini kan sudah terbagi 2 klaster dan pengacara mereka juga kan nggak satu, tapi terpisah-pisah, yang ini pakai ini, yang ini pakai ini, yang ini pakai tompel dan lain-lainnya gitu. Artinya di sini kita lihat terkait dengan proses penegakan hukum ini masyarakat mengharapkan kepastian. Ya, karena benar. esensi daripada keadilan itu adalah kepastian hukum. Nah, ini Kita gimana gitu loh. berbicara keadilan hari ini, tapi kalau memang itu nggak pasti, sama aja itu abu-abu. Benar. Nah, tapi di satu sisi saya lihat dengannya isu-isu yang semakin lama ini Pak Jokowi ini adalah orang yang famous ya, karena setiap hari orang selalu membahas dia. Ini dari satu positifnya juga, ini merupakan anugerah bagi dirinya. Karena apa? Ya kan, itu hal baiknya. Karena orang selalu ingat gitu loh. Coba bayangin presiden-presiden sebelumnya itu. Selesai jadi presiden, orang udah lupa. Tapi ini nama dia selalu, walaupun dijatuhkan orang itu selalu diangkat derajatnya sama Tuhan gitu. Selalu naik. Ya kan? Karena kebenaran itu juga pasti akan terungkap. Yaitu di pengadilan nanti. Siapa yang nanti yang dihukum di kasus ini? Kan gitu. Benar. Itu saya kira dari segi positif. Tapi dari segi negatifnya, kalau memang kasus ini juga terlalu cepat untuk diputuskan menjadi, contohnya terponis mereka ini kan gitu. Artinya kan orang sudah cash close membahas itu. Ya kan? Dan walaupun ada oknum-oknum yang memang sengaja ingin bermain berselancar politik, tapi salah dia. Ini Jokowi ini adalah seorang politik senior yang ulung. Benar. Dan dia seorang pelaut yang memang bukan diragukan lagi. Jangan coba-coba. Kalau sudah bermain api, saya kira Pak Jokowi juga akan melakukan tindakan secara halus, ya, secara politik, karena dia kan sudah kasih kode. Nah, Ada benar. orang besar ya di belakang kasus ini yang memang menunggangi kasus tersebut. Itu dia sampaikan di Kompas kan begitu. Nah, maka dari itu orang yang mencoba ingin menunggangi kasus dia ini, dia berselancar nih dengan politik dan pelaut ulung. Nah, Ya kan, dikira dia nama Jokowi hancur, tapi nama Jokowi selalu dibahas-bahas nih setiap hari. benar. Coba pemberitaan mana yang bisa mengalahkan pemberitaan daripada Pak Jokowi? Nggak ada, Bang Budius. Itu merupakan anugerah juga. Jadi Jangan kita sedikit istilahnya, aduh ini apa ya, gimana ya, kasihan. Jangan, lihat dari satu sisinya. Orang tidak lupa akan yang namanya Jokowi. Coba abang perhatikan nggak? Setiap hari masyarakat selalu datang ke rumah beliau dan nangis setiap keluar rumahnya. Itu artinya kejujuran dari hati masyarakat sendiri. pancaran aura kan. Bukan gitu. dari bajer-bajer ya memang nggak suka dengan Jokowi, mereka bangun-bangun segala macam, mereka buat framing. Sejelek-jelek apapun mereka bangun framing, yang namanya emas itu tetap emas, Bang Budius. Ya. Mau jelas. dilempar pun juga ke kubangan ataupun ke lumpur, Tetap emas itu terlihat. tetap bersinar. Nah, Jadi walaupun itu ditutupin. tetap dicari Mereka sebenarnya gitu loh. sekarang ini sudah kehilangan akal, mencoba hanya bertahan, memainkan opini, membangun persepsi publik lagi, seolah-olah bahaya. tetap mereka itu adalah pejuang. Bung Mitra dengar nggak penjelasan salah satu saksi atau ahli yang akan meringankan ya, yang akan dipanggil nih, Profesor apa sih namanya, saya lupa ya. Salah satu himbauan Profesor tua itu yang saya pikir lucu ya. Lucu itu maksudnya saya nggak ingin mengatakan dungu, tapi lucu aja gitu loh. Dia bilang begini ya, dia meminta orang-orang seperti Roy Suryo, Tifa, Rismon itu adalah aset bangsa. Kita bersyukur sebagai orang Indonesia, kita memiliki 3 orang ini aset bangsa. Makanya saya berani memberikan kesaksian sesuai dengan keahlian saya. Karena ini aset bangsa, nggak boleh dikriminalisasi. Nah, bagi saya, sengaja si Prof yang akan menjadi saksi yang meringankan itu dimunculkan semalam di Polda Metro, lagi-lagi untuk membangun persepsi. Jadi mereka ini sebenarnya menjadikan kasus ijazah palsu ya untuk membangun sebuah persepsi negatif untuk menghancurkan nama baik Pak Jokowi. Bukan bicara kasus hukum ini sebenarnya. Gimana Bung? Saksi ahli meringankan kok begitu ya? Ini saksi ahli bersaksi atau saksi berahli? Saksi Karena ada juga 2 kategori gitu. Karena sering juga saya temui di pengadilan gitu. Dan itu saya tolak-tolakin itu. Ya kan? Makanya banyak juga, saya saksi, kamu ini saksi berahli atau ahli bersaksi? Karena dia rasanya itu rasa tersangka gitu, omongannya kan gitu. Kalau memang ahli itu dia nggak akan mengkomentari pokok perkara. Dia hanya membahas terkait dengan bahwa keilmuan dia hukum pidana. kategorinya ahli yang meringankan. Nggak boleh juga. Masuk akal nih, masuk akal. Dia nggak boleh membahas substansional pokok perkaranya, tapi dia Teknisnya gitu membahas masalah hukumnya. Setuju Pasal sih. ini deliknya apa dan lain-lain. Kalau ahli seperti dengan itu, dengan masalah forensiknya. biasanya kalau memang ahli itu tendensius memihak, itu biasanya ditolak oleh hakim. Nah, Walaupun dia ngomong ABC segala, hakim menilai ini nggak objektif.
Ahli itu kan harus objektif. Ketahuan Karena salah dia- strategi ini. Ya karena seorang ahli itu harus memberikan keterangan sesuai dengan keilmuan yang diatur dalam KUHP maupun Kitab Undang Hukum Pidana ataupun Undang-Undang ITE. Kalau dia ahli ITE, tapi kalau dia ahli pidana dia harus berbicara sesuai dengan KUHP maupun KUHP pidana. Itu yang dibahas dia, bukan kasusnya. Walaupun penjelasan yang disampaikan oleh ahli yang mereka mau pakai untuk meringankan ini di luar persidangan, tetapi di ruang publik ya dengan disiarkan ya kan, itu tetap nggak boleh. Nggak boleh seorang ahli itu nggak boleh terkesan memihak. Baik gitu dari ahli penuntut umum maupun ahli daripada terdakwa itu nggak boleh Nggak boleh memihak. ya? Dia harus netral. Oke. Karena itulah kompetensi yang dimiliki seorang ahli daripada yang Jadi lainnya. Kalau sejalan, memang dia guys. memihak, jadi Benar-benar. pengacara aja dia. Jadi pembela. Ahli itu kan untuk menerangkan, Betul. menerangi ilmu. Makanya keilmuan dia itu sehingga dia dicap sebagai ahli. Maka ini ahli apaan dia nih? Ya ada nggak sertifikat dia dari BNSB? Nah, setuju sih sama yang dikatakan Bung Pitra itu bahwa ada dua kategori, saksi berahli sama saksi ahli beneran gitu loh. Kalau saksi berahli itu ya memang cenderung memihak kepada seseorang yang di pihaknya lah. Kalau orang kayak gini seharusnya jadi pengacara, jangan jadi saksi ahli gitu loh. Kalau orang beneran saksi ahli itu berbicara dengan kualitas bagaimana teknis hukum ketika nanti si A si B ini akan jadi gini prosesnya gimana. Nah itulah karena saksi ahli itu ya sifatnya netral, nggak mungkin memihak salah satu pihak. Nah jadi cukup jelas apa yang dikatakan oleh Bung Pitra ini guys, bahwa patut diragukan siapa itu seorang yang saksi ahli dari pihak sebelah dan itu katanya profesor guys. Memang sih kalau ya kita lah nggak usah berpikiran jauh-jauh lah, nggak usah berpikiran kita intelektual gitulah, nggak usah. Kita berpikiran sebagai orang awam aja. Kita berpikir dengan logika tanpa mengedepankan rasa kebencian gitu loh. Nanti pasti itu ketemu bagaimana. Oh, dari istilahnya saja kan sebenarnya udah tahu kan saksi ahli atau saksi berahli gitu kan. Masuk akal sih, setuju sih. Banyak ilmu yang didapat dari sini guys. Tersertifikasi nggak dia? Kalau dia berbicara ahli kan saya ketua umum ahli se-Indonesia. Iya, Praktisi praktisi ahli, ahli. perkumpulan praktisi hukum dan ahli hukum Indonesia, kurang apa lagi bang? Sedangkan di organisasi kita aja banyak ahli di situ. Saya bilang itu, sekalipun kau ahlinya terdakwa, kau harus berbicara sesuai keilmuanmu. Jadi yang menarik semalam itu dia, saya lupa namanya Profesor Joko apa Profesor Topo, saya lupa. Begini aja Bung Budius, kalau Dia ahli untuk forensiknya, digital forensiknya. walaupun digital forensik dan lain-lain, dia nggak boleh masuk kepada pokok perkara. Oke, sekian info kali ini guys, semoga bermanfaat. Disclaimer dulu, nggak ada maksud tertentu menyudutkan pihak manapun. Ini adalah murni dari opini sudut pandang pribadi dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Nantikan video selanjutnya di channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.